Perkenalkan, saya Muhammad Raffi atau akrab dipanggil Raffi. Saat ini saya sebagai salah satu anggota dari Climate Rangers Jogja yang fokus untuk mendorong transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan. Dan juga sekarang saya jadi salah satu content writer di Fridays for Future yang fokus untuk mengadvokasikan isu krisis iklim khususnya bagi anak muda. Aku asalnya tumbuh dan besar di Cilegon, satu kota kecil di barat Pulau Jawa, namun sekarang berdomisili di Jogja untuk keperluan kuliah. Saat ini aku mahasiswa hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada, dan selain itu di komunitas Climate Rangers Jogja, aku sebagai riset juga, jadi menulis beberapa konten, dan di Fridays for Future juga aku nulis gitu, jadi memang banyak berkecimpung di dunia kepenulisan. Jadi kampanye yang sekarang aku lagi geluti itu adalah soal krisis air dan juga kekeringan di Gunung Kidul. Itu cukup dekat dari tempat aku sekarang di Jogja gitu. Jadi Raffi Ahmad, artis terkenal yang se-Indonesia pasti tahu gitu, dia berencana untuk membuat resort atau beach club gitu di kawasan Gunung Kidul, di kawasan Kars Gunung Kidul, dan juga 300 villa gitu. Padahal yang kita tahu kawasan Kars di Gunung Kidul itu adalah kawasan konservasi gitu. Jadi mengherankan awalnya mengapa membangun resort di kawasan konservasi yang harusnya dilindungi gitu sih Pak. Dan berangkat dari situ aku menuntut dua tuntutan gitu melalui kampanye aku. Yang pertama, agar Raffi Ahmad ini membatalkan rencananya untuk membangun resort atau beach club di kawasan Kars Gunung Kidul. Dan yang kedua, agar Bupati Gunung Kidul yang memberikan izin, Pak Sunaryanta, untuk memperketat lagi gitu peraturan izin atas pembangunan resort atau beach club di Gunung Kidul. Jadi karena aku tumbuh besar di Cilegon gitu, kawasan industri yang banyak banget PLTU, jadi memang kondisi lingkungan sekitarnya itu cukup membuat awan jadi abu-abu gitu, polusi udara di mana-mana, bahkan beberapa kali juga kalau keluar harus memakai masker gitu karena memang sekabut dan sekasar itu polusinya. Nah, tapi saat itu aku belum merasa bahwa itu sesuatu yang meresahkan atau merugikan gitu, karena ya aku nggak pernah keluar kota, jadi tinggalnya di situ aja, dan aku rasa ya semua tempat seperti itu. Tapi singkat cerita, waktu pandemi di mana semua daerah di Indonesia bahkan di dunia yang kita tahu langitnya pada cerah karena WFH dan lain sebagainya, tapi itu nggak terjadi di Cilegon. Itu Cilegon tetap buram, tetap abu-abu, tetap blur gitu karena ya aktivitas PLTU tetap berjalan, polusi udara tetap keluar, jadi cuaca juga sangat tidak jelas saat itu. Nah, dari situ aku ngerasa kayak wah, ini kayaknya ada yang nggak baik-baik aja gitu. Dan karena waktu itu masih online, aku mulai cari tahu sendiri kira-kira apa sebenarnya sebab dan lain sebagainya. Nah, titik poin utamanya adalah ketika aku kuliah gitu. Jadi di jurusanku itu banyak belajar soal isu lingkungan, tapi nggak hanya membahasnya dari perspektif lingkungan aja, tapi ngebahasnya juga dari relasi ekonominya, gimana global north, global south, negara maju, negara berkembang, dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi juga gimana kebijakan lingkungan yang saat ini ada. Tuh, nah dari situ aku mulai semacam dapat cerahan gitu bahwa wah, ini kita nggak hanya main di ranah lingkungan, tapi juga harus masuk ke jalur politik, bersinggungan dengan struktur negara dan lain sebagainya gitu. Jadi mulai dari situ aku coba untuk lebih fokus cari komunitas yang memang menaungi isu yang sejalan dengan aku. Makanya sekarang aku gabung di Climate Rangers Jogja dan juga Fridays for Future karena aku ngerasa satu visi dan ya punya cita-cita yang sama gitu. Jadi yang pertama, krisis air ini dan kekeringan tentu aja itu adalah isu yang dekat sama aku. Tuh, di Cilegon mungkin karena pengaruh dari PLTU dan sebagainya juga, itu airnya nggak jarang sangat keruh gitu. Bahkan ya banyak pemukiman kan, jadi nggak banyak kayak ruang terbuka hijaunya juga di Cilegon. Jadi kekeringan tuh yang sangat terasa, yang sangat nusuk gitu, yang membuat gerah banget. Tuh, jadi aku juga merasakan hal sama di Gunung Kidul. Tuh, jadi kayak aku ngerasa ada sense of community gitu. Di sini aku ngerasa kayak wah, kita ngerasain hal yang sama gitu, nggak cuma di Cilegon tapi di daerah lain juga, yaitu di Gunung Kidul. Dan kenapa harus sekarang? Kalau spesifiknya ke soal ini ya, pembangunan resort, karena beritanya itu mulai naik 2023
akhir, jadi Agustus ke akhir. Dan saat itu beritanya masih simpang siur, jadi masih ada rumor-rumor doang. Dan saat itu aku belum berani untuk angkat kan, karena nggak mau juga ngambil yang belum ada data atau faktanya. Tapi sekarang ini udah mulai terbuka, Raffi Ahmad udah ngomong di pers dan lain sebagainya, kalau rencananya 2024 atau 2025 resort ini harus sudah selesai. Nah ini makin mengherankan lagi, karena wah kok bisa dalam 1 tahun berencana membangun beach club terbesar se-Asia, 300 villa di kawasan lindung geologi, dan ini semua makin kayak jelas bahwa ada main di situ. Jadi aku ngerasa kayak wah ini nggak bener gini, makanya aku ngerasa perlu untuk menyuarakan lebih keras lagi gitu, mengamplifikasi biar si Indonesia atau ya siapapun itu tahu bahwa ini isunya itu benar-benar ada dan merugikan banyak orang. Tentu yang pertama kalau kampanye ini berhasil, Raffi Ahmad gitu membatalkan rencana-rencananya gitu, dan Bupati Gunung Kidul juga betul-betul lebih fokus untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, nggak cuma sebagai dalih gitu, karena kalau kita lihat dengar di media gitu alasannya karena ingin meningkatkan kesejahteraan warga gitu, salah satunya melalui pembangunan resort. Jadi ini seolah-olah menjadikan kesejahteraan warga sebagai tameng untuk investasi yang ada main di situ. Ya aku harapannya tentu kalau kampanye ini berhasil, kesejahteraan warga itu jadi poin utama, nggak cuma jadi tameng atau dalih lagi untuk melindungi kepentingan ekonomi di belakangnya gitu. Yang pertama, tentu antara pemerintah dan masyarakat itu punya resource yang beda gitu ya. Pemerintah kan punya modal, punya kapital dan lain sebagainya. Sedangkan warga tuh seringkali cuman udah terima jadi kebijakannya tanpa dilibatkan dalam proses pembuatannya. Jadi dari sisi itu aku ngerasa ya pemerintah harusnya bertanggung jawab gitu untuk menjamin hak-hak masyarakatnya, hak-hak warganya itu terpenuhi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di tengah kondisi yang carut-marut gitu ya, krisis iklim udah deket banget, kekeringan, krisis air, ya aku ngerasa fokusnya udah nggak ekonomi lagi gitu. Maksudnya oke, ekonomi jadikan salah satu sampingan atau apa, tapi menjaga agar keberlangsungan hidup ini tetap ada, tetap sustain gitu, itu yang menjadi utama menurutku. Tuh, jadi ya aku rasa paradigmanya harus diubah, paradigmanya harus digeser. Jangan jadiin profit sebagai orientasi utama lagi, tapi gimana caranya agar masyarakat itu bisa hidup dengan sejahtera hari ini dan di masa depan. Anak muda tentu ini semacam generalisasi, tapi aku rasa anak muda itu punya energi yang masih membara gitu ya. Kita hidup di zaman yang berbeda dengan generasi sebelumnya, sosial media di mana-mana, jadi secara sumber daya kita tuh udah mumpuni, kita tuh masif dan punya keahlian untuk mengelola teknologi. Dan aku rasa kesadaran akan adanya ketidakadilan itu sih yang harus ditumbuhkan gitu. Karena aku percaya bahwa perdamaian atau keberlanjutan atau apapun itu tidak akan tercapai kalau masih ada satu ketidakadilan di dunia ini, di ujung manapun itu, sekecil apapun. Mungkin terdengar sangat utopis gitu ya, kayak emang mungkin ada atau terciptanya keadilan sepenuhnya. Tapi aku ngerasa poin utamanya bukan di situ gitu. Oke, utopis, tapi poin utamanya adalah gimana caranya kita berusaha sebaik mungkin dengan sumber daya yang kita punya, sekecil apapun itu, untuk menjamin, untuk menciptakan bagaimana kita bisa hidup dengan sejahtera, bagaimana kita sesama tuh bisa hidup dengan berdampingan dengan nyaman, dengan aman gitu, nggak dirusak atau diintervensi oleh kepentingan-kepentingan yang lainnya gitu.